Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa selalu mendapat rahmat dan kasih sayangnya, amin ya robbal alamin. Selamat datang di saluran kisah penuh hikmah, tempat di mana setiap cerita menginspirasi jiwa dan mencerahkan hati. Melanjutkan episode sebelumnya, Hasan Basri yang kembali ke Basrah menemui ibunya, bersama Minarasa dan putranya Nuril Basri. Mereka tiba di Basrah tepat jam 3 pagi. Hasan Basri mengetuk pintu, seraya mengucap salam. Namun, ibunya yang sedang mengirimkan doa untuk Hasan Basri siang dan malam itu, tidak menjawab. Karena, ia menganggap Hasan Basri telah meninggal dunia. Kemudian Hasan Basri kembali mengetuk seraya mengucap salam hingga berkali-kali. Sekalipun ibunya menjawab, agar Hasan Basri jangan menghantuinya. Kemudian dari luar Hasan Basri meyakinkan ibunya, bahwa ia belum meninggal. Setelah berkali-kali Hasan Basri meyakinkan ibunya, barulah ibunya mau membukakan pintu. Dengan perasaan cemas dan takut, perlahan ia membukakan pintu. Begitu pintu terbuka, Hasan Basri langsung memeluk ibunya, seketika itu pula ibu Hasan Basri buang air di tempat. Karena rasa takut mengira Hasan Basri adalah hantu. Dengan tubuh yang gemetar ibunya berkata, "San, jangan cekik, ibu nak." Kemudian Hasan Basri kembali meyakinkan ibunya, seraya berkata, "Bu, ini Hasan, Hasan masih hidup. Malah Hasan pulang ke sini bersama istri dan anak, masa ada hantu beranak?" Ujar Hasan Basri meyakinkan ibunya. Kemudian ibu Hasan Basri melirik ke arah Minarasa, begitu melihat Minarasa ia kembali terkejut dan yakin bahwa Hasan Basri memang benar-benar hantu, sebab wajah Minarasa bercahaya bak purnama yang menyilaukan mata. Kemudian Hasan Basri pun sekali lagi meyakinkan ibunya, dan berkata, "Bu, Hasan masih hidup, Hasan bukan hantu. Lihat saja, kaki Hasan masih menginjak bumi." Setelah melirik kaki Hasan Basri barulah ibunya percaya. Kemudian mereka pun masuk ke dalam. Ketika ibu Hasan Basri melihat berlian sebanyak 3 karung tersebut, ia menanyakan kepada Hasan Basri dari mana berlian-berlian itu. Kemudian Hasan Basri menceritakan dari awal ketika ia diculik Ki Bahrom hingga dibawa ke puncak Gunung Mega dan menjatuhkan diri di sana, hingga sampai ke negeri jin dan dijadikan saudara mereka. Dan berlian-berlian itu adalah oleh-oleh dari mereka, saudari Hasan Basri di Pulau Sehab. Namun, melihat harta yang begitu berlimpah, ibu Hasan Basri merasa cemas, pikirannya tidak tenang. Ia mengusulkan kepada Hasan Basri agar pindah dari Basrah ke kota Baghdad, sebab di sana ramai. Hasan Basri pun menyetujuinya. Keesokan harinya Hasan Basri pergi ke kota Baghdad, di sana ia mencari rumah megah yang mau dijual. Kemudian ia menemukan rumah salah satu menteri kerajaan yang memang kebetulan hendak dijual. Hasan Basri pun menemui menteri tersebut, singkat kata ia membeli rumah tersebut dengan 1 buah berlian. Sang menteri pun sangat senang dibeli dengan berlian yang tak ternilai harganya itu. Setelah itu, Hasan Basri kembali ke Basrah. Hasan Basri memutuskan akan pindah ke Baghdad pada tengah malam, supaya tidak ada yang melihat Minarasa. Sebab, khawatir jika ada yang melihat Minarasa, akan membuat kota Baghdad geger dan menimbulkan korban karena kecantikannya. Singkat cerita tibalah mereka di Baghdad. Para hartawan dan saudagar kaya yang mendengar Hasan Basri membeli rumah salah satu menteri kerajaan dengan berlian itu pun, mereka berbondong-bondong melayat, sekaligus sebagai bentuk penyambutan kepada pendatang baru di kotanya. Sementara Minarasa disediakan kamar khusus, di lantai paling atas dan tidak diperkenankan keluar. Minarasa pun memakluminya. Ia juga sadar, bahwa dirinya adalah bangsa jin. Hasan Basri pun hidup tentram dan bahagia bersama ibu dan anak istrinya. Hingga 2 tahun kemudian, Minarasa kembali melahirkan anak perempuan, yang kemudian diberi nama, Nurul Basaroh. Hingga suatu malam saat Hasan Basri sedang berbincang-bincang dengan Minarasa, ia teringat kepada saudarinya di Pulau Sehab. Ternyata sudah lewat 1 tahun dari waktu yang diberikan saudarinya. Kemudian Minarasa menyuruh Hasan Basri agar segera mengunjungi mereka. Minarasa juga mengatakan bahwa mereka pasti sangat merindukannya. Kemudian Hasan Basri memutuskan esok pagi akan berangkat ke Pulau Sehab. Namun, Minarasa tidak ikut serta, ia hanya menitipkan salam untuk mereka. Karena belum lama ini baru saja melahirkan. Keesokan harinya, Hasan Basri pamit kepada Minarasa, ia juga berpesan kepada Minarasa supaya tidak kemana-mana dan tetap di dalam rumah, jangan sekali-kali keluar rumah.
Setelah itu, Hasan Basri kemudian menemui ibunya. Sementara itu, Minarasa mengikutinya. Hasan Basri tidak mengetahui jika Minarasa diam-diam mengikuti dari belakang. Setelah Hasan Basri menemui ibunya, ia mengatakan akan pergi ke Pulau Sehab mengunjungi 7 saudarinya. Sebelum pergi, Hasan Basri berpesan kepada ibunya agar menjaga Minarasa supaya tetap di rumah. Selain itu, Hasan Basri juga mengatakan sebuah rahasia kepada ibunya, bahwa ia telah mengubur baju hikmat milik Minarasa, tepat di depan pintu masuk rumah. Hasan Basri juga berpesan agar rahasia itu tidak boleh sampai bocor kepada siapapun. Setelah Hasan Basri berpesan demikian, kemudian ia pamit kepada ibunya dan langsung pergi ke Pulau Sehab dengan menunggangi kuda Persi. Sementara Minarasa yang mendengar baju hikmatnya dikubur di depan pintu, hatinya sangat bahagia. Namun, ia tidak berani membongkarnya langsung, ia juga tidak berani jika harus melawan mertuanya. Akan tetapi, Dadat Sakala Minarasa berhias diri, mengenakan pakaian sutra berhiaskan intan permata, lalu kemudian ia menemui mertuanya. Ibu Hasan Basri yang melihat Minarasa berhias seperti itu heran, sebab tidak biasanya Minarasa menghias diri seperti itu. Kemudian Ibu Hasan Basri menanyakan hal tersebut. Lalu Minarasa mengatakan bahwa ia bosan di rumah, ia ingin sekali melihat keramaian di negeri manusia. Namun, Ibu Hasan Basri melarang karena Hasan Basri telah mengamanati ibunya untuk menjaga Minarasa. Tetapi Minarasa tetap memaksa, ia tak menghiraukan ucapan mertuanya. Kemudian Minarasa keluar sembari menuntun Nuril Basri dan mengais Nurul Basyaroh. Kemudian ia berdiri di depan gerbang rumah, tak lama lewatlah kereta kuda, yang merupakan alat transportasi pada waktu itu. Seketika, kuda yang menarik kereta tersebut berhenti. Pak Kusir pun yang melihat Minarasa hampir saja matanya copot. Tanpa banyak bicara Minarasa langsung naik kereta tersebut. Kereta pun jalan menyusuri jalanan di kota Baghdad, semua orang yang menyaksikan itu mengira ada bidadari turun dari pelangi. Mereka semua terkesima, tersihir oleh kecantikan Minarasa. Kabar bidadari turun dari pelangi pun tersebar dengan cepat. Yang sedang bekerja, mereka tinggalkan semua pekerjaan mereka, hanya demi ingin melihat Minarasa. Semua orang hari itu berkumpul menjadi satu mengiring Minarasa. Kota Baghdad saat itu menjadi lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya, bahkan menimbulkan banyak korban akibat berdesakan sampai ada yang terinjak-injak. Berita berjatuhannya korban tersebut terdengar oleh Sultan Ghani yang merupakan Raja Baghdad. Kemudian, Sultan Ghani memerintahkan patihnya untuk menyelidiki siapa wanita cantik yang katanya bidadari turun dari pelangi itu. Kemudian sang patih pun menyelidikinya, hingga dapat diketahui bahwa wanita cantik itu adalah Minarasa, istri daripada Hasan Basri. Mendengar laporan hasil penyelidikan tersebut, Sultan Ghani sedikit tidak percaya sekaligus penasaran bahwa ada wanita secantik itu, sampai mengakibatkan banyak korban. Kemudian Sultan Ghani minta pendapat kepada patihnya, ia bertanya lebih cantik mana antara Minarasa dengan istrinya, sebab istri Sultan Ghani adalah wanita tercantik senegeri Baghdad. Kemudian patihnya pun minta ampun, ia tidak bisa membandingkan. Namun, Sultan Ghani terus mendesak. Hingga akhirnya sang patih mengatakan bahwa perbandingan antara istri Sultan Ghani dengan istri Hasan Basri, ibarat intan permata dengan arang, jauh lebih cantik Minarasa, istri Hasan Basri. Mendengar perkataan patihnya, Sultan Ghani murka, ia merasa terhina, istrinya disamakan dengan arang. Kemudian Sultan Ghani memerintahkan patihnya untuk membawa Minarasa ke hadapannya. Jika benar Minarasa lebih cantik dari istrinya sesuai dengan apa yang dikatakan patihnya, maka Sultan Ghani akan mengampuni sang patih. Tapi jika tidak, ia akan memancung patihnya itu. Kemudian dengan cemas dan rasa khawatir patih Sultan Ghani pun mendatangi rumah Hasan Basri. Kemudian ia mengatakan maksud kedatangannya untuk membawa Minarasa ke hadapan Sultan Ghani. Sang patih juga menceritakan jika Minarasa tidak terbawa, maka ia akan dihukum pancung, karena tidak bisa membuktikan apa yang telah ia katakan. Ibu Hasan Basri pun tidak menyetujuinya, ia khawatir akan jatuh lebih banyak lagi korban. Namun, Minarasa terus membujuk mertuanya dengan alasan kasihan terhadap nasib sang patih. Memang itulah yang diharapkan Minarasa, karena ia telah menyusun rencana sebelumnya. Akhirnya Minarasa pun dibawa ke istana menghadap Sultan Ghani dan dihadiri jutaan manusia waktu itu. Begitu Sultan Ghani melihat Minarasa, ia sangat takjub, matanya terbelalak tak berkedip sedikit pun, giginya bergetar beraduan, ia tercengang untuk beberapa saat.
Setelah itu ia menanyakan apakah benar Minarasa istri Hasan Basri. Minarasa pun membenarkannya. Sultan Gani pun tak henti-henti memuji kecantikan Minarasa. Kemudian Minarasa mengatakan, selain cantik, ia juga bisa terbang. Mendengar Minarasa mengatakan hal itu, Ibu Hasan Basri kaget, ia merasakan firasat buruk akan terjadi. Kemudian Sultan Gani penasaran, bagaimana Minarasa bisa terbang. Lalu Minarasa mengatakan ia bisa terbang jika memakai baju hikmat miliknya. Namun, Minarasa menyuruh Sultan Gani menanyakan soal baju hikmat itu kepada mertuanya, yaitu Ibu Hasan Basri. Kemudian Sultan Gani menanyakan soal baju hikmat itu, namun Ibu Hasan Basri berpura-pura tidak tahu. Akan tetapi Sultan Gani terus mendesak, dan akan menghukumnya jika tidak berterus terang. Ibu Hasan Basri pun tidak bisa berkutik, ditambah lagi Minarasa mengatakan ia juga tahu jika baju hikmat miliknya, dikubur tepat di depan pintu. Singkat cerita baju hikmat Minarasa pun ditemukan, kemudian Sultan Gani menyuruh Minarasa membuktikannya, di alun-alun kota, agar ia terbang mengelilingi kota Baghdad. Kemudian Minarasa pun membuktikannya, ia terbang berputar-putar disaksikan jutaan manusia. Kemudian Minarasa turun kembali. Namun, Sultan Gani meminta Minarasa terbang sekali lagi. Kemudian Minarasa kembali terbang. Akan tetapi, kali ini ia terbang sambil membawa kedua anaknya, yaitu Nuril Basri dan Nuril Basaro. Ia terbang berputar-putar namun setelah itu ia berhenti. Kemudian Minarasa berpidato di atas kerumunan jutaan manusia. Ia mengucapkan terima kasih kepada Sultan Gani, wasilah darinya ia bisa mendapatkan kembali baju hikmatnya, sebab jika ia mengambil sendiri ia tidak berani kepada ibu mertuanya. Kemudian Minarasa pamit kepada mertuanya, ia akan kembali ke negerinya Jajahirwa. Sebelum pergi, Minarasa menitipkan pesan kepada mertuanya untuk Hasan Basri. Jika Hasan Basri laki-laki, susul ia ke negeri Jajahirwa. Setelah itu Minarasa pergi secepat kilat kembali ke negerinya, Jajahirwa. Terima kasih bagi yang nonton video ini, jangan lewatkan kisah selanjutnya di episode berikutnya dan jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan like, subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.